A few moments later. Halo, sebelumnya perkenalkan nama saya Renaldi Agatan Prayoga Utama dengan NIM V07230608. Nah, dalam video ini saya akan mereview atau mengulas buku, yaitu buku The Psychology of Money. Nah, yang pertama-tama yang akan saya review adalah cover dan jenis kertas. Cover dari buku Psychology of Money adalah seperti ini, bisa dilihat di layar. Nah, dengan latar putih dengan tulisan The Psychology of dengan warna hitam dan Money dengan warna hijau. Nah, dalam tulisan ini agak timbul ya teman-teman, agak timbul. Jadinya buku ini dari segi look atau dari segi tampilan bagus. Nah, buku The Psychology of Money ini ditulis oleh Morgan Housel. Morgan Housel sendiri adalah partner dari The Collaborative Fund dan mantan kolumnis di The Motley Fool dan The Wall Street Journal. Nah, dia 2 kali memenangkan Best in Business Award dari Society of American Business Editor and Writers dan pemenang New York Times Sydney Award dan 2 kali menjadi finalis untuk Gerald Loeb Award. Nah, identitas dari buku ini yaitu yang pertama akan saya bacakan, yaitu dengan judul The Psychology of Money, penulis Morgan Housel, penerjemah ke dalam bahasa Indonesia yaitu Zia Ansor, penyunting yaitu Dian Cahaya, pemeriksa aksara Titis Adinda, dan penerbit dari Baca atau PT Bentara Aksara Cahaya. Nah, tahun terbit buku ini adalah tahun 2020. Nah, dengan tebal buku ini yaitu 260 halaman dengan total 260 halaman, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan sedikit mengupas atau memberitahu seputar buku The Psychology of Money ini. Nah, buku ini berguna supaya kita mengetahui cara-cara untuk mengelola keuangan dengan baik. Maka dari itu kita membaca buku ini, yaitu buku yang berjudul The Psychology of Money. Nah, dari judulnya saja sudah kita tergambarkan ya teman-teman, bahwa kalau kondisi seseorang dipengaruhi oleh psikologi mereka. Nah, ketika membaca buku ini, semua penasaran yang kita miliki terhadap uang. Nah, ketika membaca buku ini, semua rasa penasaran yang kita miliki terhadap bagaimana cara seseorang harus mengelola uang sebagaimana mestinya. Nah, buku ini merupakan buku yang sangat bagus. Nah, karena itu buku ini memiliki beberapa kelebihan. Nah, yang pertama yaitu pesan dan makna yang mudah dipahami. Nah, pesan dan makna yang mudah dipahami dalam buku ini adalah ketika kita membaca buku ini, apalagi pada saat waktu luang, setiap makna dan pesan yang berkaitan dengan keuangan dan kekayaan akan wawasan kita bertambah. Nah, setelah pesan dan makna ini mudah dipahami, maka kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita bisa mulai sadar bahwa perilaku dan gaya hidup akan mempengaruhi kekayaan yang akan dimilikinya. Nah, yang kedua yaitu buku ini dapat dibaca siapa saja, baik dari umur remaja, dewasa maupun tua, bahkan anak-anak juga bisa, karena dapat mengelola keuangan dengan baik. Nah, mengelola keuangan dengan baik yaitu harus dimulai sejak dini ya teman-teman. Jadi tidak usah menunggu dewasa terlebih dahulu, karena dari kecil pasti kita sudah dikasih tahu oleh orang tua atau dinasihati bahwa kita perlu menabung untuk kepentingan mendadak kelak yang akan kita butuhkan. Kebutuhan mendadak yang tidak akan kita sangka-sangka. Jadinya kita memiliki tabungan atau simpanan. Nah, arti dari
dapat dibaca siapa saja, yaitu meskipun buku The Psychology of Money membahas kekayaan dan keuangan, tetapi buku ini bisa dibaca siapa saja. Nah, hal ini dikarenakan penulis ingin memberikan informasi tak harus pada orang dewasa yang harus mengerti dan memahami buku ini. Tetapi buku yang ditulis oleh Morgan Housel atau buku Psychology of Money ini dapat dibaca oleh generasi milenial, generasi Y, generasi Z, maupun generasi Alpha. Nah, yang ketiga yaitu cerita pendek yang diambil dari kisah nyata. Nah, pada kelebihan yang ketiga ini dijelaskan bahwa buku ini diambil dari kisah nyata. Nah, sehingga sudut pandang yang digunakan langsung dari manusia. Oleh sebab itu, kita membaca buku ini, kita akan seperti merasakan peristiwa yang ada di dalam cerita. Seperti kita terbawa cerita, terbawa suasana, baik pada saat kesal, ataupun senang, ataupun bahkan kita saat tertawa karena komedi yang ada dalam di buku ini. Nah, apalagi jika kita membaca terus sampai akhir buku. Nah, maka bukan hanya jalannya cerita saja yang kita rasakan, tetapi kita akan mendapatkan saran-saran dari penulis. Nah, cerita pendek yang berasal dari kisah nyata ini membuat pembaca dapat menggambarkan bagaimana caranya mengelola uang dengan baik, mengelola keuangan dengan bijak lebih tepatnya. Selain itu, pembaca akan mudah memahami bagian-bagian penting yang disampaikan oleh Morgan Housel selaku penulis dari buku ini. Nah, meskipun memiliki beberapa kelebihan, buku ini juga memiliki beberapa kelemahan. Buku ini juga memiliki kelemahan. Nah, kelemahannya yaitu walaupun di buku The Psychology of Money ini ditulis banyak cara dalam mengelola keuangan, tetapi tidak semua cara itu dapat dipraktekkan dalam dunia nyata. Nah, walaupun tidak semua dapat dipraktekkan di dunia nyata, tetapi kita juga dapat mempraktekkan beberapa cara-cara yang masih bisa dipraktekkan di dunia nyata. Jadi yang belum bisa menjadi yang hampir mustahil dilakukan di dunia nyata, itu akan menjadi tantangan kita dalam mengelola keuangan. Nah, sinopsis. Nah, di sini saya akan memberikan sinopsis dari buku ini. Nah, sinopsis ini dari sudut pandang saya pribadi. Nah, dikarenakan saya tidak hafal dan saya bisanya membaca secara langsung, maka saya akan membacakan sinopsis ini. Nah, The Psychology of Money memiliki 19 cerita pendek yang mengeksplorasi cara unik orang berpikir tentang uang. Seluruh kisah tersebut merupakan kisah nyata yang digambarkan dari sudut pandang dua orang dengan latar yang berbeda, yaitu yang pertama Ronald James Reed dan Richard Fuscon. Nah, Reed merupakan petugas kebersihan dari pom bensin Amerika Serikat dengan penghasilan yang tidak banyak dan tidak memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang baik. Nah, di sisi lain, Fuscon merupakan eksekutif perusahaan investasi pada perusahaan Merrill Lynch dan lulusan pendidikan ekonomi pada Universitas Harvard. Nah, keduanya memiliki cara yang sangat berbeda dalam mengelola keuangan. Nah, satu dari mereka menabung lebih banyak, sementara yang lain menghamburkannya karena gaya hidup. Nah, perilaku keuangan keduanya dinarasikan sebagai kisah yang membangun buku ini. Melalui ringkasan yang tertuang pada laman Goodreads, buku ini menawarkan pelajaran tentang bagaimana seseorang berperilaku jika berkaitan dengan uang. Perilaku yang benar sulit diajarkan, bahkan pada orang-orang yang benar-benar pintar, sehingga tikus. Perilaku yang benar sulit diajarkan, bahkan pada orang-orang yang benar-benar pintar, sehingga dengan dituliskannya kisah Reed dan Fuscon pada buku The Psychology of Money ini, pembaca diharapkan dapat memahami salah satu hal terpenting untuk hidup yang lebih baik.
Nah, dari sekian penjelasan dari saya dapat disimpulkan bahwa setiap cerita yang ada pada 19 cerpen ini sangat mudah dipahami, baik itu dari segi bahasa, dari sudut pandang manusia, baik langsung, dari sudut pandang manusia langsung dalam mengelola keuangan. Oleh karena itu, ketika kita membaca buku The Psychology of Money, karya Morgan Housel, kita akan menemukan sudut pandang dan wawasan tentang keuangan menjadi lebih luas dan sadar bahwa mengelola keuangan itu sangat penting karena memiliki banyak sekali manfaat. Selain itu, pembaca akan mudah menerima kalau kehidupan yang dijalani ini akan terus bergerak secara dinamis. Buku ini juga menyadarkan bahwa kalau uang yang kita miliki bisa membuat kesengsaraan dan kesejahteraan. Kedua pilihan itu sangat bergantung terhadap perilaku dan gaya hidup kita. Seseorang yang memiliki kekayaan dan uang yang cukup terkadang bisa membuat stres, sehingga kurang bisa menikmati kekayaan yang dimiliki dengan maksimal. Nah, sekian ulasan saya atau review saya terhadap buku ini. Dikarenakan karena saya sudah mengulas hampir semuanya, maka dari itu saya izin pamit undur diri. Jika ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya Renaldi Agatan Prayoga Utama, saya izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.